Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah banyak memberi kita kenikmatan dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Harapan serta doa saya kepada para sahabat channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah segala permasalahannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan kegelisahan di tengah dinamika ini. Banyak orang mencari ketenangan dan pertolongan dalam ajaran agama Islam. Membaca zikir menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat membawa pada ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu zikir yang memiliki makna mendalam kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalimat tersebut mengajarkan tentang pentingnya menghidupkan hati, merasakan kehadirat Allah dalam hati, dan menjalankan dengan tenang. Merasa rendah di hadapan Allah, menyadari kekurangan diri, dan mengakui bahwa segalanya miliknya. Menjadi kunci utama dalam menghidupkan hati yang penuh cahaya. Dalam kalimat tersebut juga disampaikan bahwa manusia sejatinya adalah mereka yang selalu merasa rendah di hadapan Allah, merasa tidak sempurna, dan menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki segalanya. Ketika hati kita mampu merasakan hal ini, itulah saat cahaya Allah mulai menyinari hati kita. Para sahabat yang dirahmati Allah, lantas kapan waktu mustajab untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum? Ada 3 waktu yang dianggap mustajab untuk membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum untuk membuka pintu pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang pertama, setelah sholat fardu. Setelah melakukan sholat fardu, kita diibaratkan seperti orang yang sedang mandi secara rohani. Dalam kebersihan ini, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum membantu menjaga kesucian hati dan memperoleh berkah dari Allah. Melalui zikir ini, kita dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Kedua, tengah malam atau sepertiga malam. Tengah malam dianggap sebagai waktu mustajab karena banyak orang yang tertidur dan sedikit yang meminta kepada Allah. Melakukan sholat 2 rakaat dan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum di saat ini diharapkan dapat membawa ketenangan dan pertolongannya darinya. Dalam keheningan malam, hubungan kita dengan Allah semakin erat. Dan yang ketiga, antara azan dan iqamah.
Waktu antara azan dan iqamah juga dianggap sebagai waktu yang mustajab untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini merupakan waktu di mana doa banyak dikabulkan dalam momen ini. Membaca kalimat ini dengan penuh khusyuk dan berdoa kepada Allah dapat mendatangkan berkah pertolongan yang diinginkan. Membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum pada waktu-waktu tersebut bukan hanya sekedar amalan rutin, melainkan suatu upaya untuk menghidupkan hati, merasakan kehadirat Allah, dan mendapatkan ketenangan dalam kalimat tersebut. Juga disampaikan bahwa membaca zikir ini bukan hanya dalam bentuk risaf, tapi juga melibatkan perasaan dalam hati. Bagi sahabatku yang sulit tidur, ini dapat menjadi solusi. Menurut pengalaman Zaid bin Sabit, yang susah tidur membaca Ya Hayyu Ya Qayyum dapat membawa ketenangan dan tidur yang nyenyak. Sahabatku yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Kami doakan semua hajat yang diinginkan oleh saudara-saudaraku dengan mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.